Lubang Buaya adalah sebuah tempat di kawasan Pondok Gede, Jakarta yang menjadi tempat pembuangan para korban G30S PKI pada 30 September 1965. Secara spesifik, sumur Lubang Buaya terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang Buaya pada terjadinya G30S PKI saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Saat ini, di tempat tersebut berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, sebuah museum diorama, sumur tempat para korban dibuang, serta sebuah ruangan berisi relik. Monumen 7 Perwira. Dekat area tersebut, Anda juga akan melihat patung-patung berbentuk manusia. Patung tersebut merupakan monumen 7 Perwira, yang mana patung-patung tersebut sebagai tanda kehormatan negara terhadap ketujuh perwira yang gugur sebagai korban G30S PKI. Mereka adalah pahlawan revolusi. Patung-patung tersebut telah dibangun ketika rezim Soeharto dengan kurun waktu 1967 sampai 1972. Hal ini dilakukan oleh negara sebagai tanda peringatan negara terhadap perjuangan darah mereka yang mengalir begitu deras dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman komunis. 2 Museum Diorama. Sepanjang Orde Baru memimpin negeri, Kompleks Lubang Buaya terus mengalami penataan. Dan 2 dekade setelahnya, Soeharto telah membangun 2 museum sebagai etalase sejarah yang berupa diorama. Diorama merupakan miniatur dari suatu peristiwa. Kedua museum itu diantaranya 1. Museum Paseban. Museum ini diresmikan pada tahun 1981. Museum ini berisi runtutan cerita tentang persiapan pemberontakan, penculikan para jenderal, penganiayaan, pelarangan Partai Komunis Indonesia, hingga peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. 2. Museum Pengkhianatan PKI, atau yang biasa kita sebut Museum Pancasila Sakti. Museum ini diresmikan pada tahun 1992. Museum ini juga disebut sebagai museum penutup sebelum The Smiling General, alias Soeharto lengser dari masa jabatannya pada tahun 1998. Museum ini pun berisi tentang bagaimana sepak terjang para PKI di Indonesia. Anda akan melihat diorama pertama yang memberikan miniatur dari kisah 3 daerah proklamasi kemerdekaan 1945. Pada masa itu, para komunis masih berada di dalam area bawah tanah. Dan di dalam diorama tersebut, para komunis digambarkan mulai menyusup ke beberapa organisasi massa dan pemuda sebagai rencana pergerakan mereka. Hal itu dilakukan para komunis sebagai ajang mata-mata alias mencari tahu beberapa informasi dan sebagai ancang pencarian anggota atau dukungan agar komunis di Indonesia semakin banyak. Dalam diorama tersebut, Anda dapat melihat para komunis yang muncul dengan gambaran sebagai kelompok brutal dan rusuh dan suka menyebarkan teror ke bangsa Indonesia. Para pengunjung museum diperkirakan sebanyak 10-15.000 orang per tahunnya adalah siswa. Karena beberapa sekolah sudah bekerja sama dengan museum ini untuk selalu mengirimkan rombongan siswanya ke museum. Karena kurikulum pendidikan yang mereka terapkan adalah mempelajari dan mengerti sejarah Indonesia sebenarnya secara detail. Tidak hanya para siswa, para mahasiswa yang ingin melakukan riset dalam penelitian juga datang ke museum ini. Jadi museum ini fungsinya lebih banyak digunakan sebagai edukasi sejarah